Saya bersyukur kalau saya boleh pelayanan di tempat ini dulu dan dibimbing oleh Pak Beni, dan saya tahu kebenaran. Dan saya katakan, Tuhan, Engkau katakan mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapatkan. Ketuklah pintu maka akan dibukakan. Itu saya raih dan di firman Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Saya minta yang terbaik karena saya punya Tuhan Allah yang luar biasa. Yang setuju dengan saya beri tepuk tangan yang paling mulia. Saya beritahu, saudara kalau minta sama Tuhan, percaya saudara pasti diberkati. Amin. Amin. Ya, asal saudara sungguh-sungguh, saudara benar-benar. Amin. Saudara datang ke gereja bukan hanya sekedar pamer. Saudara datang ke gereja bukan hanya merasa diri saudara seorang rohani, no. Tapi datang ke gereja karena saudara mencintai Tuhan. Amin. Kita baca firman-Nya. Yang terambil di Matius 6 ayat 33. Sudah dapat semua? Ini ayat yang sangat luar biasa dan semua orang hafal kayaknya. Di sini dikatakan firman Tuhan, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita untuk mencari kerajaan Allah. Tapi pokok persoalannya, saudara kasih Tuhan, banyak orang Kristen dihilangkan kebenarannya. Carilah dulu kerajaan Allah maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kebenarannya mana? Engkau katakan bahwa kau orang hidup di dalam kekristenan, tapi kau sendiri tidak ada kebenaran dalam hidupmu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Itu janji Tuhan. Jadi datang ke gereja bukan hanya sekedar mau pamer. Engkau datang ke gereja bukan hanya sekedar, wah saya ini orang rohani, no. Tapi engkau datang ke gereja karena engkau mencintai Tuhan. Amin. Ya. Kalau orang datang ke gereja tidak ada kebenaran, sebentar pindah ke A, sebentar pindah ke B, sebentar pindah ke C, nggak ada ketetapan. Firman Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba siapa yang mau kebenaran Tuhan? Banyak nih Pak Beni. Boleh dicatat nih Pak Beni. Beri tepuk tangan yang paling baik. Kita datang ke gereja kita supaya mendapatkan kebenaran, supaya kita hidup benar dan takut akan Tuhan. Saudara, kita lihat di Raja Amasya, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tapi tidak dengan segenap hati. Makanya ditumpas oleh Tuhan. Apa yang dia tidak lakukan? Dia lakukan semuanya. Coba tolong bacakan firman Tuhan 2 Tawarik 25. Ayat yang kedua. Ada seseorang bacakan firman Tuhan? Ini firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. 2 Tawarik 25 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Hanya tidak dengan segenap hati. Artinya engkau datang ke gereja tidak mencintai Tuhan, maka semuanya ditumpas oleh Tuhan. Tuhan marah. Engkau melayani firman Tuhan, engkau memuji-muji Tuhan, engkau menjadi MC, tapi masih ada dendam dalam hidupmu, masih ada kebencian dalam hidupmu. Engkau belum bisa mengampuni saudara. Engkau dalam munafik. Engkau seperti kuburan yang dilabur putih. Depannya seperti ini bagus seolah-olah, tapi dalamnya tulang belulang. Kebencian, akar kepahitan ada pada dirimu, kata Tuhan. Engkau katakan bahwa dalam hidupmu ada kebenaran, tetapi engkau tidak pernah mengampuni saudaramu. Kenapa engkau benci saudaramu?
Engkau katakan di dalam hidupmu ada kebenaran, tapi kamu masih tipu sama tipu sih. Mana Yesusnya, saudara kasih Tuhan? Engkau katakan Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Engkau munafik kata Tuhan. Bagaimana engkau mau diberkati Tuhan? Engkau sendiri belum bisa mengampuni orang lain, belum bisa mengampuni mertuamu, orang tuamu, sanak saudara, sahabat. Jangan sampai Tuhan katakan, aku gak pernah kenal kau, kalian semua membuat kejahatan. Mana Yesusnya, saudara? Yesus menangis dari surga melihat kelemahan kita. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur sekali dan saya sangat diberkati Tuhan. Saya ini siapa sih? Seorang pejudi, saudara kasih Tuhan. Seorang pemain debus. Siapa sih saya? Tapi Tuhan tuntun saya dan Tuhan pakai saya. Amen. Karena saya mau dan saya minta sungguh-sungguh dan saya hidup di dalam kebenaran. Sampai jodoh juga Tuhan yang atur buat saya. Saudara, waktu saya kenal sama istri saya,